Syairnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Kerana cinta lautan berapi, pasti akan ku kenang jua. Piye Mas? Sehat toh Mas? Alhamdulillah. Kapan sih aku sakit? Bukan sakit fisiknya ya? Ya iya. Sakit. Alhamdulillah Pak, ketemu orang tanya sehat gitu aja. Sehat ya dong. Saat pandemi ini harus sehat. Dan kita harus sehat. Benar. Ya. Tapi kok kamu kayaknya agak galau toh Mas? Kenapa? Bisnismu lagi macet kok Mas? Itu loh, ada investor mau masuk sini tapi kok nggak mau bermitra itu loh, dengan UMKM. Di rumahmu? Ya di kampung dekat saya. Oh, padahal ini ada aturannya loh Mas, di Perpres nomor 44 tahun 2016 ini mengatur kalau para investor besar ini harus menggandeng UMKM di sekitarnya. Justru itu. Ini bisa digugat loh Mas. Nah iya, UMKM-ku padahal tuh walah. Dan itu ada di mana-mana. Apa Tempat nih? wisata. Sukses ada. dong. Sukses dong. Iya, UMKM. Apa kuwi Mas? Usaha menyewakan kamar mandi. 2000-an ya Mas ya. Aku juga punya UMKM. Ini Parangtritis ada, di tempat wisata ada semua. Tapi aku tuh juga nggak sombong, aku tuh juga Cuan punya, loh itu. Kamu juga apa? punya UMKM loh Mas. Apa UMKM? Usaha mencari kekayaan mertua Mas, itu. Mencari atau Sekarang menggerogoti, beda loh itu. Oh ya menggerogoti ya lebih tepatnya ya. Tapi itu dalam aturan itu udah ada loh Mas. Kalau ada aturan, yang penting nanti implementasinya seperti apa. Benar. Itu perlu kita elaborasi lebih Betul jauh. sekali, kita sebagai pelaku UMKM ini juga harus paham aturan. Jadi kalau misalnya di lapangan ada sesuatu yang tidak sesuai, ini kita bisa protes gitu loh Iya, Mas. betul. Tapi Makanya aku ada pengen aturan-aturannya belajar. gitu. Kalau kita ngomongin belajar hari ini, kita mau belajar bareng sama bapak-bapak luar biasa yang sudah Ya. hadir Mas gitu. Tapi kita boleh langsung menyapa pemirsa. Halo, salam sehat, salam semangat ya. Senang sekali bisa menyapa kembali pemirsa setia Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu. Ini luar biasa pemirsanya, ini sangat setia loh Mas menyaksikan kita ya kan. Semoga tidak bosan untuk terus menggali ilmu apalagi terkait dengan investasi gitu ya Mas ya. Iya. Sekarang kita ada di mana sih Mas? Kita ada di Melia Purosani Hotel Yogyakarta. Wih, ini tempatnya tetap ya Mas ya, adem. Iya. Di belakang ada kolam renang, pemandangannya juga luar biasa. Adem ya Mas ya. Sabtu Minggu kesini kayaknya oke nih ya. Iya, apalagi Iya dong. dengan teman yang berbeda. Waduh, maksudnya apa nih temen yang Ya berbeda? biar nggak bosen. Oh biar nggak bosan. Kayak ini nih teman-temanku juga berbeda-berbeda Iya. loh Mas. Aku nggak sombong loh. Ini kenalanku Temenmu orang top-top sukses semua ya? Oh iya dong. Tak kenalin ya Mas. Tak kenalin mau? Boleh, Oh boleh. ya udah. Ini di sebelah kananku nih Mas. Ini sudah tidak asing lagi. Ini sering banget nih kita
ajak ngobrol, ajak diskusi nih. Nggak habis-habis ilmunya. Nggak habis-habis ilmunya, ya kan? Sudah hadir ada Bapak Agus Priyono MEC yang merupakan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ya, Pak Agus. Ini kegiatannya apa nih Pak? Kemarin terakhir saya lihat di postingannya kayaknya lagi bercocok tanam ya Pak ya? Iya, dalam rangka untuk meningkatkan imunitas bercocok tanam. Oh ini salah satunya ya kan, Oh. selain goes, bercocok tanam Siap. juga gitu, Jadi mantap. memang alasan seseorang melakukan pekerjaan, aktivitas itu beda-beda. Kalau petani bercocok tanam untuk mencari nafkah, Pak Agus bercocok tanam untuk meningkatkan imunitas. Betul sekali. Orang penjual itu naik sepeda bawa dagangan, bawa rongso itu nyari rezeki, Pak Agus nyari keringat. Ini memang beda-beda. Beda-beda semuanya, ya kan? Oke. Selain ada Pak Agus, ini juga sudah hadir Bapak Insinyur Susanto Suduro MSc PhD Nah. yang merupakan Vice President PT Mega Andalan Kalasan. Halo Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bang Gun. Mas Terima Widyo. kasih sudah Iya. rawuh ya Pak. Nanti kita akan cerita ini tentang MAK ini sebenarnya iya. seperti apa, bergerak di Iya. bidang apa, begitu ya Pak Iya. ya? Banyak banget viral terus ya Pak ya. Mana-mana. Itu lihat tuh ada MAK. Apa itu? Mak-mak. Oh bukan, bukan mama, Itu bukan kan mama idenya kayak dari Pak Susanto. Oh ternyata terinspirasi dari usahanya Pak Iya. Santo ya. Mama itu tadi ya gitu. Mamanya tapi kok aku. Nah, MAK. Oh, oke. Dan selain itu juga sudah hadir Bapak Insinyur Widi Sutikno MSI yang merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Widi. Halo, Pak Widi. Assalamualaikum, sehat semuanya, salam sehat dan sejahtera Wah, untuk kita luar semua. biasa, sejahtera terus Pak pokoknya. Ini Pak Widi kesibukannya apa nih Pak? Ya sama seperti Mas Agus tadi, goes Goes. dan berkebun Oh, katanya. berkebun. Juga sama ya? Iya. Oke, kalau goes paling jauh kemana Pak Widi? Iya paling ke Pakem Oh, lah. ke Pakem, nggak apa-apa lah ya Pak ya. Yang penting cari keringat ya, Iya. meningkatkan imun. Iya. Oke. Pakai loading nggak Pak itu Pak? Nggak usah. Kalau loading ya kebangetan loh. Kita bicara masalah investasi bukannya dengan Iya. bisnis cocok dengan Pak Widi sesuai namanya. Apa itu? Widi. Apa? Wira usahawan digital. Luar biasa. Ini. Wah, Mantep ya jangan. Pak, ini nama-nama ini semuanya disingkat-singkat Ada ini sesuatu Pak. ya. Keren sekali nih teman saya ini. Tapi yang jelas hari ini kita membahas mengenai kemitraan usaha antara penanaman modal asing atau juga penanaman modal dalam negeri dengan UMKM sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Begitu ya Pak. Nah ini kayak tadi apa yang sudah dicurhatkan Mas Dibyo ini loh Pak, kok katanya ada investor besar tapi tidak menggandeng UMKM, Ya. begitu. Padahal Ya. sudah diatur. Nah mungkin bisa dijelaskan mengenai ini Pak, Perpres Mungkin nomor diwali 44 tahun gini, 2016 sudah ada itu. aturan itu ada di mana Nah, dan Ya. lengkapnya seperti Nah, apa ya. begitu loh Ya. Pak? Jadi gini ya, Bapak Ibu, para pemirsa yang ada di rumah, kita tahu tentunya peran UMKM terhadap perekonomian itu sangat besar. Iya. Nih, Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara Asia, negara maju bahkan itu perannya lebih besar itu ya. Ditinjau dari segi kontribusi terhadap pendapatan nasional, terhadap kesempatan kerja maupun terhadap perannya terhadap ekspor itu sangat besar. Di ASEAN itu mungkin sekitar 30-50% gitu ya untuk pendapatan. Di negara maju seperti Jerman, kemudian Jepang, Cina, Korea itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Iya, sama. Indonesia sebagai bagian negara ASEAN perannya besar, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau kita lihat dari sharing ke tenaga kerja dari UMKM itu besar, tapi sumbangan terhadap pendapatan itu masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu salah satunya adalah makanya dikeluarkan Perpres nomor 44 tahun 2016. Itu sebenarnya mengatur mengenai daftar usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan termasuk kewajiban untuk bermitra usaha besar dengan UMKM. Nah itu kira-kira seperti itu gitu kan ya. Oke. ini kan sambungannya kan harapannya dengan bermitra dengan UMKM, investor ini kan bisa investor. naik kelas ya Pak ya. Betul. Artinya kan penyerapan tenaga kerjanya besar, lebih besar. tapi Iya. kontribusinya kok kecil. Ini kan karena pendapatan mereka kecil juga nih. Perlu diperbesar gini Pak Agus ya. Betul, mungkin ya. betul. Ya. Bagaimana investor ini tahu ketika harus Penggandeng bermitra UMKM ini yang mana, mulai apa dari ya? mana dia taunya Pak? Itu makanya di Perpres nomor 10 2021 itu sama.
Nanti kalau dia mengurus izin pun itu sudah ini ada kewajiban bermitra untuk dengan UMKM. Itu ininya gitu ya. Ketika baru mengajukan izin aja Betul. udah tahu ya. Sudah ada Betul. tertulis ya Pak ya? Iya, Iya. ya termasuk sebenarnya ini kan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya, oke. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan supaya sebetulnya termasuk kami dari Pemda, pemerintah pusat itu ada kewajiban untuk memfasilitasi ini usaha besar bermitra dengan UMKM. Itu sudah mandat dari undang-undang gitu ya, yang diterjemahkan dalam PP, dalam Perpres juga seperti itu gitu ya. Oke. Ya. Diatur juga nggak sih Pak harus berapa menggandeng UMKM ini harus berapa begitu juga diatur nggak Pak? Belum secara detail itu gitu tidak ya. sampai sedetail itu ya? Ya. Pasti nanti akan ada ini turunan Lebih yang diatur lebih lagi detail lagi begitu gitu ya, ya. Pak, ya? Betul. Oke, Ya. nah itu mah sudah ada Iya, peraturannya iya. sebenarnya, jadi bisa digugat nanti kalau investor dekat rumahmu itu nggak menggandeng UMKM Mas. Ya, nanti kan nggak mesti membutuhkan tanda tanganku juga akhirnya. Oh iya Mas, Iya. tanda tanganmu ki payu toh Mas. Duh, yang lainnya buta huruf tanggaku. Jadi kamu doang yang nggak buta huruf makanya tanda tanganmu diperlukan ya Mas. Oke, baik terima kasih untuk Pak Agus atas penjelasannya. Mungkin kita menuju ke Pak Santo. Boleh diceritakan mengenai PT Mega Andalan Kalasan. Ini seperti apa Pak dan bergerak di bidang apa begitu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. PT Mega Andalan Kalasan, PT MAKA, singkatan dari Mega besar Oke. menjadi andalan untuk Kalasan, untuk Go nanti. Ah, Menjadi andalan untuk Indonesia. betul. Sementara melu aku kepenak lah. Iya, iya. Aktivitas kita ya adalah desain, manufacturing, and business untuk alat kesehatan. Untuk alat kesehatan. Tapi fokus untuk tempat tidur rumah sakit. Oh. Karena alat kesehatan itu spektrumnya luas sekali. Betul. Dari mulai alat kontrasepsi, tahu ya alat Iya kontrasepsi? betul. Oh Pak Ayu tahu itu. Ini pura-pura nggak tahu ini Ya, Pak. kebetulan Sama saya nggak- nggak tahu ya. kebetulan saya nggak pernah kontra, Pak. Saya pro alat terus. jantung Pro sepsi kira-kira terus. seperti Bukan itu, yang gitu. ya kan? Terus, iya Pak. Kami sudah lebih dari 25 tahun Ya. eksis di 25 tahun. Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami Ya. insan MAKA nih Betul. menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kami di Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Iya. Karena mereka percaya ke kami sehingga hampir 65% produk kami itu sampai ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Wow, Pak Santo ini menarik sekali, Iya. tapi kita harus break sejenak. Oh, Kita iya. harus iklan dulu, ya. Iya, Kita akan lanjutkan monggo. lagi Oke. perbincangan kita. Untuk pemirsa yang penasaran ya seperti apa perbincangan hari ini, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPPMDY akan segera kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Acara waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Monto. Oh iya. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia.
bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Nih, Mas, kita tuh ngomongin masalah investasi dari mulai yang mungkin tidak terlalu puyeng sampai yang puyeng, ya kan? Ini banyak sekali. Tapi tenang, ada Pak Agus dan juga para tamu-tamu yang lain yang akan menjelaskan mengenai tema ya, Mas ya. Betul. Begitu, hari ini adalah kemitraan usaha antara PMA ataupun juga PMDN dengan UMKM sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, ini mumpung juga ini ada Pak Santo begitu ya. Tadi sempat terpotong ya Pak mengenai seperti apa PT MAK ini, mungkin boleh dilanjutkan. Monggo Pak Santo, silakan. Tadi boleh saya ulangi, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang berada di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia yang sudah mau menggunakan produk kami. Tanpa mereka kita nggak berarti apa-apa, kan gitu. 65% produk 65% rumah-rumah sakit di Indonesia sudah pakai produk kami. Dan kekuatan di lokal ini kita sudah bisa gunakan untuk go global, hampir ke 40 negara mau pakai produk kami, kan gitu. Nah, untuk sampai ke sana tentunya ada sesuatu yang menjadi kekuatan kami dari sisi bisnis yang dikaitkan dengan investasi tadi. Ya, bahwa untuk bisa menyediakan produk-produk sampai ke konsumen sehingga konsumen itu puas, kualitasnya terbaik, biaya terjangkau, dari on time. Itu kita memiliki sebuah ekosistem industri ya, sehingga supply chain. Supply chain artinya satu tempat tidur itu kan komponennya macam-macam, ya kan? Betul. Mulai dari rangka bajanya, dorongan untuk membuat dia naik turun, rodanya dan segala macam. Dan ini kan tidak bisa dipenuhi sendiri. Harus ada supply chain. Lah, disinilah peran UMKM. Tanpa mereka kita juga nggak eksis. Bisa survive sampai sekarang. Iya, yang kita berdayakan sehingga Mas Dibjo Kondo mau yang gede-gede kok nggak mau ndelok karo UMKM. Enggak kami. Ya, seperti itu kan gitu. Dan ini baru saja kita kan meneriakan merdeka. Betul. 76 tahun. Ya kan? Mbak Anggun coba. Perang itu enggak? Dari pagi bangun tidur, mandi, pergi tempat kerja, pulang, kemudian istirahat lagi, mandi lagi. Berapa banyak produk nasional yang digunakan? Iya ya Pak, nggak pernah sampai gitu. Sangat sedikit kan. Sementara pemerintah, Presiden Jokowi minta untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Tapi nggak usah khawatir, masih ada. Cuma harus ketemunya di rumah sakit dulu. Ketemu tempat tidur rumah sakit MAK, kira-kira seperti itu. Jadi sudah berapa tahun tadi Pak untuk MAK-nya sendiri? Kita sudah lebih dari 25 tahun. Fokus di satu jenis produk, yaitu hospital furniture yang base-nya adalah tempat tidur rumah sakit. Gitu lah. Ya, dan sampai dengan luar negeri juga, Mas. Ya, mungkin kesempatan ini atas nama keluarga pasien mengucapkan terima kasih juga loh Pak. Karena tanpa tempat tidur Bapak, tidur di mana? Kalau rumah makan, warung ada versi pilihan lesehan, kalau rumah sakit kan nggak ada. Iya, jadi dulu sebenarnya untuk Mas Dibio ini namanya Charlie, tapi karena sakit-sakitan akhirnya ruwet Pak. Yang diceritakan Pak Santo tadi, itemnya banyak itu tidak hanya tempat tidurnya, tapi meja pasien di sampingnya itu, yang ada lokernya, meja makannya, meja operasi. Itu semua dari MAK juga. Iya, siap kita. Dan ini kan pemerintah melalui program jaminan kesehatan nasional, ya kan, melalui BPJS. Kalau ini mau sukses, maka tersediaan alat kesehatan itu kan menjadi sesuatu yang harus, kan begitu ya. Dan alhamdulillah kita punya kekuatan di sana, karena untuk tahun 2024 barangkali untuk mencapai tadi JKN-nya, itu diharapkan populasi tempat tidur rumah sakit itu 2 kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau populasi penduduk kita 270 juta, sekarang itu kebutuhannya nanti kira-kira 540.000. Sekarang cuma ada 340.000, ada 200.000 kan? 3 tahun rata-rata pertumbuhannya 65.000 kan? Tempat tidur. Kami bisa penuhi itu. Kami bisa penuhi. Nggak usah impor. Iya, nggak usah impor. Ini pemerintah belain kita loh. Melalui program freezing. Ada 79 produk nasional yang tidak boleh lagi diimpor, termasuk tempat tidur rumah sakit, termasuk hospital furniture tadi. Ini kesempatan. Betul. Kami punya kekuatan di situ dengan ekosistem kami. Dan
UMKM, kira-kira begitu. Baik, menarik sekali ini. Semangat sekali loh Pak Santo menceritakan mengenai MAK begitu ya. Kita jadi juga semangat lagi untuk lebih menggali mengenai MAK. Oke, terima kasih Pak Santo. Kita ke Pak Widi. Pak Widi terkait dengan UMKM yang ada di Yogyakarta. Nah, ini kalau menurut Pak Widi sendiri dengan adanya investor begitu ya. Ini seberapa jauh sih Pak nantinya UMKM ini bisa terangkat untuk perekonomiannya ini? Kalau menurut Pak Widi ini seperti apa? Baik. Saya kira Pak Kepala Dinas, Pak Santo sudah sampaikan aturan regulasi. Pemain yang modal gede juga dia sudah gandeng UMKM. Dan ingat, Yogyakarta ini 95% adalah UMKM. 95%? Gede banget kan? Iya. Kalau Pak Santo ini nggak gandeng, hancurlah dia. Nah, kebetulan Pak Santo luar biasa. Prinsip bisnis dia dengan cengnya tadi menggandeng. Ini perlu didorong, kasarannya seperti ini menjadi contoh yang baik. Tetapi perpres yang dibuat oleh pemerintah yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, saya kira perlu dioptimalkan. Karena tidak semua sektor seperti Pak Agus. Contoh deh, yang paling mudah, yang tadi Pak Santo mau ngitung Mbak Kanggun setiap hari berapa produk nasional yang dipakai. Betul. Masuklah ke Indomaret. Nyebut merah. Ya, misalnya. Masuk ke Indomaret, apa semua UMKM masuk ke sana? Oke. Ini yang harus kita kritisi. Jadi kalau Pak Agus memang membuat izin, oke, izin. Pernyataan oke dengan mitra, tetapi what's next-nya? No. Kadang-kadang ya hanya mungkin 10%, 20%. Lah sekarang misalnya saya di Sleman ya, keripik salak sudah masuk di sana? Belum? Ya contoh lah Pak. Contoh kecil, iya. Kemudian yang banyak, susu kambing misalnya, kan belum seperti itu. Inilah mungkin saya menyoroti karena saya punya audien itu yang perlu diangkat. Saya kira Mas Agus perlu sosialisasi juga. Pak Kepala Dinas, ayo komitmenmu untuk menandatangani, kamu harus kerjasama dengan UMKM, perlu dievaluasi. Yaitu tidak sekedar tanda tangan sampai rampung perusahaan itu selesai. Tapi ada, tahun ini piro toh Mas? Naik enggak? Ini penting. Karena itu tadi yang saya rasakan, tidak semua perusahaan besar gandeng. Ya kalau Primisima dengan perusahaan batik, iya jelas. Karena itu links. Beliau dengan pengusaha baut, iya. Pengusaha cor-coran, iya. Betul. Iya toh Pak. Tetapi ya yang tak omongin tadi, perusahaan-perusahaan waralaba tadi kan kadang-kadang dia malah buat grup sendiri. Air minum aja, air mineral aja. Di mereknya dia sendiri. Iya kan? Padahal ada yang perusahaan yang lain membuat misalnya yang di Jogja kan banyak itu. Yang kecil-kecil, buat pakai yang itu. Ini contoh. Sleman punya, Kulon Progo punya, ya Pak. Nah iya, Sleman punya, Kulon Progo punya, Bantul punya. Kenapa nggak dipakai? Malah buat merek sendiri, dengan merek dia sendiri. Nah ini bagi kami, ya jujur saja karena kami ada unsur pengawasan di Dewan kan tugasnya diantaranya 3. Pengawasan diantara. Tugas kami adalah yang dibuat perpres, yang dibuat undang-undang ini perlu ada, kalau perlu ya operasionalnya dengan peraturan gubernur, Pak. Jadi biar kita rodo nekan yang di daerah ini supaya lebih, maksudnya lebih baik, bukan lebih jelek, tetapi lebih baik. Ujung-ujungnya apa? Untuk UMK kita yang 95%. Ini saya ngomongnya seperti itu. Dan kalau Pak Santo sudah oke lah. Beliau dengan bautnya dan macam-macam. Tetapi beliau kan spesifik kesehatan. Yang lain kan masih banyak. Yang 5% yang di Jogja ini perlulah berbuat seperti itu. Saya kira itu. Bicara masalah kemitraan, itu aspeknya banyak sebetulnya ya. Seperti diatur dalam PP 7 2021 itu ada masalah kemitraan di bidang pengolahannya, produksinya, permodalan, kemudian masalah SDM-nya. Itu banyak sebenarnya aspek yang bisa di kemitraannya gitu ya. Betul, tidak hanya masalah tadi yang disampaikan Pak Widi, tapi aspeknya banyak gitu ya. Dan terkait dengan UMKM sebenarnya dengan aturannya baru sekarang kan di setiap fasilitas umum itu 30% itu dialokasikan untuk UMKM, gitu ya. Saya setuju tadi aspek pengawasan Pak. Nanti bagaimana kita mencoba untuk supaya itu ya, itu benar-benar diterapkan. Saya kira itu memang ini pekerjaan yang harus kita lakukan ke depan gitu Pak. Saya kira itu. Oke, jadi untuk masa kemitraan ini sebenarnya banyak ya Pak ya. Banyak aspeknya. Dari permodalan dan lain sebagainya. Betul. Ya sampai ke masalah distribusi aja nanti kan. Iya. Itu kan. Tukang ngeterke itu kan kalau bisa dihandle sama lokal kan biasa juga. Nah tadi juga sedikit disinggung oleh Pak Widi terkait dengan evaluasi dan juga sosialisasi. Nah ini saya juga ingin menanyakan ke Pak Agus nih. Nah ini sebenarnya teman-teman UMKM yang ada di Yogyakarta ini juga paham tidak sih Pak bahwa
ada kewajiban investor besar ini harus menggandeng mereka begitu. Dan juga memungkinkan tidak ya ketika satu UMKM ini digandeng oleh beberapa investor seperti itu? Ya ini saya kira PR yang meski ke depan kita kuatkan lagi, sama tidak hanya di OPD kami ada namanya Dinas Koperasi UMKM sama, ini sama-sama harus sama gitu ya, mensosialisasikan itu. Ya, saya kira sudah, tapi ke depan perlu lebih diintensifkan. Saya kira itu nih ya. Gitu. Ya semuanya ini sebenarnya sudah ada upaya ya Pak ya. Tapi karena dengan adanya pandemi ini kan semua upaya ini agak sedikit tersendat ya Pak ya. Susah begitu kita mau sosialisasi menggunakan IT digital ya tidak semuanya bisa begitu ya. Oke, tapi sampai dengan sekarang nih masih terus diupayakan begitu ya. Termasuk tadi kalau bicara masalah digital, salah satu permasalahan di UMKM dalam masalah penguasaan digital itu masih sangat kecil gitu ya. Termasuk tidak hanya di Jogja, di Indonesia itu masih sangat kecil. Berapa sih UMKM yang menggunakan fasilitas kemajuan IT? Masih kecil. Betul. Nah, itu kira-kira gitu ya. Karena memang pandemi ini mendadak ya Pak ya. Tidak ada yang tahu tiba-tiba aja datang. Betul. Dari rencana. Jadi kadang-kadang rekan-rekan UMKM kita ini masih agak gagap gitu ya Pak ya dengan teknologi. Nah, ini sepertinya perlu diedukasi terus kan. Betul. Masuk ke marketplace itu kan yang penting packaging dulu yang dilihat orang ya. Iya, packaging, biar menarik narasi. dulu. Iya, ada tuh yang mau menawarkan durian. Yang difoto itu kronjote kok itu. Itu kan salah kan, mungkin dia ini mau jualan apa? Kronjotnya cuma yang difoto. Iya, padahal maunya dia mungkin ada hubungannya untuk ngangkutnya pakai kronjot, tapi ternyata orang lihat tuh kronjotnya, bukan duriannya. Bukan duriannya, jadi ini kan perlu edukasi juga. Oke. Nah, iya. Jadi memang saya khawatirnya nanti misalnya iklan susu kambing di bawah ibu-ibu, yang dilihat malah ibu-ibunya salah fokus gitu Pak takutnya. Iya, ini perlu edukasi, perlu literasi. Nah, itu ini yang masih menjadi PR sampai dengan sekarang ya. Oke, kita ke Pak Santo gitu. Pak Santo, dengan adanya pandemi kemarin, apakah permintaan dari mungkin untuk tempat tidurnya, lalu juga fasilitas yang lain, ini apakah ada peningkatan? Tapi nanti dulu Pak dijawabnya, kita iklan dulu sejenak ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPP MDI akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita, bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin untuk pemirsa yang saat ini begitu menyaksikan program ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga ataupun juga mungkin masyarakat ataupun pemirsa saat ini juga sebagai salah satu pelaku UMKM. Nah, ini adalah bahkan investor barangkali. Betul. Ini menjadi tema yang patut ataupun yang harus disimak ya Mas ya. Karena pas sekali kita membahas mengenai investor dan juga UMKM ya. Kita lanjutkan lagi ke Pak Santo. Pak Santo, untuk pandemi saat ini begitu, apakah permintaan ini dari tempat tidur dan lain sebagainya ada peningkatan begitu Pak? Alhamdulillah, selama pandemi ini saya tidak pernah work from home. WFO terus ya Pak? Iya. Yang lain ada WFO, WFH loh. Jangan-jangan rumahnya juga di kantor itu? Jadi emang nggak pernah WFH karena memang rumahnya di kantor. Ordernya terus. Kira-kira gitu. Jadi ya terjadi peningkatan, tapi ini tidak semata-mata. Jadi ada di pandemi memang ada blessing ya, ada barokah ya. Di situ juga ada, meskipun ada juga sesuatu yang menjadi keprihatinan kita bersama, tapi kita bersama-sama untuk mensyukurnya. Nah, ini dimungkinkan karena dalam prinsip dasar bisnis kami, ya, itu bagaimana membuat pelanggan itu puas, ya. Caranya adalah dengan tahu isi hati mereka. Nah, itu yang paling penting itu. Tak tahu ngerti hati ini. Nah, dan prinsip dasarnya adalah isi hati mereka itu kita harus berikan kepada mereka. Janji-janji kita yang sudah kita sampaikan, yaitu produknya harus kualitasnya konsisten dan terbaik, ya, harganya terjangkau dengan kekuatan bisnis mereka kan itu, dan dapat di delivery on time. Ya, alhamdulillah dengan kita bisa memenuhi itu, order juga meningkat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga. Di masa pandemi pesanan ekspor alhamdulillah juga meningkat. Iya. Gitulah. Ini satu pelajaran yang menarik dari Pak Santo ini. Apa tuh Mas? Bahwa anugerah keberuntungan itu bukan suatu kebetulan. Oke. Tapi hanya orang-orang yang siap yang mampu menangkapnya. Wah, ini kuncinya dia. di kata siap. Coba kalau MAK nggak siap, Betul. ada peluang siapapun diambil yang lebih siap. Iya. Benar ya Pak ya? Nah, ini kan memang dari awalnya kita sudah punya vision ke depan. Jadi dari pandangan kami, meskipun kita negara Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi dalam konteks kekinian, itu kaitannya kan dengan industri sebetulnya. Dengan industri, ya kan, kita bisa mengungkit ya, nilainya menjadi berlipat-lipat. Kira-kira seperti itu. Ya, ini kepercayaan kami. Sehingga meskipun di Jogja, tadi MAK melakukan, ya kan, vision kita adalah menjadi mata rantai penggerak utama Indonesia menjadi negara industri. Jadi tidak sekedar untuk industri alkesnya, sampai ke sana, seperti itu. Nah, di sini kami juga tidak sekedar berhubungan dengan UMKM tadi, ada sesuatu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kita punya satu akademi komunitas, Pak, yang membiayai anak-anak di sekeliling kita belajar di MAK selama 2 tahun, ya, dikasih bebas uang belajarnya, uang kuliahnya, dikasih tunjangan belajar. Untuk apa? Mentransformasi kebiasaan kita. Salah satu kebiasaan kita adalah begini, kalau kita bicara namanya inovasi, dari perspektif bisnis adalah transforming the idea to something useful. Jadi duit, kira-kira idenya jadi duit. Nah, kalau katanya desainer melakukan sesuatu, kalau kita bicara di alat kesehatan, itu kan pada akhirnya tidak hanya omong doang, nih omdo namanya. Yang indah di layar komputer tadi harus diwujudkan secara fisik. Kan gitu. Betul. Nah, pada saat ini di komputer itu harus diwujudkan secara fisik, ini adalah prototip. Kalau prototipnya jadi, ini kan cuma jadi satu. Belum sampai ke komersil. Komersialisnya seperti apa? Nah, ini yang pemerintah udah kasih ke perguruan tinggi, ya kan? Untuk pembuktiannya bisa sampai sana. Inovasinya, tapi belum sampai ke komersialisasi. Nah, untuk komersialisasi tadi, peran industrinya menjadi penting. Karena untuk membuat produk yang konsisten tadi, kan ada komponen-komponennya tadi ya? Iya, betul. Komponennya itu menurut orang Jogja ini harus hijau label.
interchangeable, icolable, mampu tukar. Lah untuk mampu tukar tadi hanya mungkin kalau ada perkakas bantu yang bisa kita bikin. Lah ini kemampuan perkakas bantu adalah kekuatan kami yang kita bagikan nanti ke lingkungan kami. Harapannya nanti lulusan tadi tidak hanya diserap kita, tapi punya talenta bisnis, yang punya talenta bisnis, kita mau dorong ke startup, kira-kira begitu. Sehingga UMKM-nya akan naik kan begitu loh. Iya. Sehingga mengungkit betul. Ini harapan kami. Artinya kalau ini dipandang sebagai suatu kebenaran dalam konteks kebernegaraan, barangkali yang punya uang lebih banyak dari kami itu banyak. Nah, mau nggak? Sama-sama berperan seperti itu, kira-kira itu. Yang mampu banyak, tapi yang mau kita belum tahu. Begitu, Luar biasa. Ini mulia sekali loh Mas ya. Ternyata ini juga ada fasilitas untuk mungkin teman-teman yang ada di sekitarnya begitu untuk bisa menjadi betul. Itu di Megaland Teknopark di Piyungan, samping Rumah Sakit Umum Prambanan. Kita punya Teknopark di sana. Bagaimana mereka agar sebagai bagian dari supply chain ekosistem kita, kan gitu. Besok kalau ketemu mau Rabu sana, apa di Saya pernah Pak ketemu sana itu. Siap. Bagus, saya undang lah. Kita bareng-bareng ke sana. Monggo. Saya pernah Mas Dibio. ketemu sana, terus berteduh, terus ketemu anak muda itu ngobrol. Banyak anak mudanya. Kok iso Mas gawe kaya ngene iki tempat tidur ini? Iso. Cah kene kok cedak MAK ora iso sini-sini. Wah, ini bisa menjadi pride ya. Saya tinggal di daerah MAK begitu. Kalau pas saya ini mah kecil. Dia terus balik saya. Apa? Lah, Pak D rumahnya mana? Aku cedak bandara. Ning ra iso mabur ya. Itu beda dong. Kalau bisa terbang. Kalau tinggal di sekitar MAK, CSR-nya secara langsung itu Pak ya. Iya, betul Pak. Dia tadi, ini tadi ya menunjukkan talenta bisnis gitu. Pak Widi, bagaimana Pak Widi melihat istilahnya di Jogja ada tidak hanya inkubator ini sini seperti ini, bagaimana mungkin Pak Widi bisa menanggapi? Ya ini sesuatu yang luar biasa, inovasi seperti inilah Pak. Jadi beliau peduli kepada SDM lingkungan, tapi ujung-ujungnya juga untuk mengungkit industri yang lain. Tidak hanya beliau sendiri yang MAK, tapi di luar itu juga. Makanya saya kira kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pusat itu sudah luar biasa baiknya. Cuman implementasinya memang perlu ada pengawalan dan pengawasan. Ini memang tugas Pak Agus memang, karena beliau ada dinas perizinan. Ayo yang sudah ada ini ya, kalau Pak Agus ini nggak usah disentuh. Nek perlu Pak Agus ini jadi narasumber kemana-mana ini, ngajari yang lain loh, berbuat seperti Pak Santo. Gitu Pak. Artinya malah jadi narasumber nanti. Ayolah seperti inilah. Orang tambah rugi ning tambah berarti oke ya Pak ya? Pasti yakin Pak. Barokahnya makin meningkat. Yakin. Sodakoe oke kan gitu Pak. Ini penting. Jadi saya kira ini pertemuan ini luar biasa. MAK adalah salah satu perusahaan yang ada di Jogja, di Sleman kebetulan di Kalasan. Tetapi kepeduliannya luar biasa. Contoh-contoh konkretnya tadi loh Pak. Ini mungkin tadi di pembicaraan kita nggak muncul. Munculnya sekarang ini. Wah. SDM lingkungannya di sekolah rong tahun, dibayari, difasilitasi. Kan itu kan tidak sedikit lah. Mungkin beliau ngitungnya, si untung aku. Saya ngajari seperti masih untung. Ya paling enggak untungnya dungo kan itu. Amal ya Pak. Tapi niat baiknya itu Pak ya, nama itunya. Nah itu loh Pak. Seperti Mbak Anu tadi. Banyak uangnya tapi niatnya ora cetoyo. Betul, banyak yang mampu tapi belum tentu mau. Ini penting. Ini juga menjadi kunci akhirnya bisa survive sampai dengan sekarang ya. Itu mah. Jadi semangatnya untuk memberikan berkat di sekitarnya ini harus kita tiru. Berkahnya. Berkahnya. Sering genduren Pak dia, ngundang tanggone. Iya loh, genduren terus dia. Akhirnya nggak tinggal dewe, genduren ayo makan. Menarik sekali diskusi hari ini, tapi boleh kita menuju ke Pak Agus terkait dengan fasilitas kemitraan yang mungkin saat ini sudah diberikan. Ini kepada rekan-rekan UMKM seperti apa Pak Agus? Jadi tadi saya jelaskan bahwa kemitraan itu tidak melulu soal misalnya produknya diikutkan. Ada banyak aspek terkait dengan kemitraan. Tadi saya jelaskan itu ya. Masalah SDM, misalnya perusahaan besar memberikan kesempatan magang kepada UMKM, itu juga salah satu kemitraan juga. Pelatihan bisa juga, gitu ya. Atau peng-upgrade skill UMKM itu juga bisa, banyak aspeknya. Modal bisa juga itu dikerjasamakan gitu ya, sebagai aspek dari tadi memenuhi ketentuan baik itu Perpres maupun
PP gitu ya. Itu diatur khusus di PP nomor 7 tahun 2021. Nah, itu mengenai kemudahan, kemudian perlindungan dan pemberdayaan UMKM gitu ya. Jadi maka keharusan untuk bermitra salah satunya untuk aspeknya ke sana gitu Mbak. Iya. Itu kira-kira gitu ya ini. Oke. Ini saya juga penasaran nih Pak, ketika katakanlah ada investor begitu ketika datang ke Indonesia. Nah, apakah akses informasi yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan UMKM terkait dengan kerjasama ini bisa didapatkan di mana Pak? Nah, sebetulnya gini, baru kemarin ya kita melakukan merencanakan ada kajian, baru laporan awal Pak, kajian untuk mapping kira-kira UMKM mana saja nanti yang ini layak untuk dimitrakan dengan perusahaan besar. Ya, Pak, ya? Ini belum ada. Kami dari Dinas Perizinan Tanah Modal sedang baru kemarin laporan awal. Kita undang juga ini Pak pelaku usaha untuk memberikan masukan biar nanti hasilnya bagus gitu ya. Untuk bisa dijadikan rujukan baik bagi usaha besar maupun UMKM. Nah itu kita lagi mapping. Betul. Padahal nanti butuh dewan kurasi juga ya Pak. Artinya banyak yang harus memenuhi standar Pak Widi untuk masuk ke industri. Betul. Ya seperti apa? Nanti ada mappingnya itu. Seperti apa? Kemarin juga sempat mengundang rekan-rekan UMKM juga ya Pak. Betul. Baru kemarin loh. Baru kemarin ini. Ada berapa kemarin Pak yang? Kemarin tanggal 3 ya. Tanggal 3. Baru kemarin Bang. Undang saya sih Pak. UMKM juga. Ya. UMKM yang beneran. Nanti Pak ada laporan akhirnya pasti tergambar ya. Profil UMKM Jogja seperti apa? Terus ininya yang bisa bermitra seperti apa? Nanti akan tergambar dari kajian itu. Berarti ketika barusan saja ya Pak ya, baru saja kemarin dilakukan pertemuan juga ya untuk mapping laporan awal. Baru mau akan dilakukan nih kan. Ya. Awal kemarin itu membahas mengenai apa Pak? Ketika awal kemarin bertemu itu? Itu mengenai kira-kira nanti apa saja yang akan dikaji gitu ya. Ya, baru nanti masuk ke mulai. Ya jelas kita undang juga dari Dinas Koperasi UMKM, dari Bapeda, dari Ekonomian, kita undang semua Pak. Biar semua pihak-pihak terkait inilah bisa memberikan masukan, termasuk para pelaku UMKM gitu ya. Dari kabupaten juga, Kodia, ini kan kepentingan semua. Iya betul. Tidak hanya kepentingannya kabupaten tertentu, tapi seluruh Yogyakarta nanti, karena itu persyaratan nanti untuk tadi kemitraan. Baik. Mau nggak mau harus melihat itu datanya kan? Iya betul. Nah itu kira-kira seperti itu gitu ya. Memang ya Pak, di masa pandemi saat ini kolaborasi ya Pak ya menjadi kunci untuk bisa meningkatkan kembali roda perekonomian di Yogyakarta. Oke, menarik sekali. Kita tapi break sejenak ya Mas ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena selesai jeda Pojok Investasi bersama DPP MDI akan kembali. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Oi. Raja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Aduh, seru ya Mas ya. Pokoknya kalau udah ngomongin soal investasi ini seru semuanya. Ujung-ujungnya adalah
ini ya kesejahteraan bersama, terlebih untuk masyarakat Yogyakarta, upaya-upayanya apa saja begitu. Saya tanya ke Pak Santo ya. Boleh, silakan. Pak Santo, tadi perjalanan ke sini saya kok delalahnya ini Pak Santo. Delalahnya. Delalahnya tuh mendengar lagu dari Nasidaria, Pak. Apa tuh Mas? Itu judulnya banyak yang cinta damai, perdamaian itu, tapi judulnya. perang makin ramai. Ramai. Apakah itu berlaku juga di dunia kesehatan? Artinya ketika banyak yang suka kesehatan, ramai juga alat-alat kesehatan. Berlaku Pak, berlaku tidak Pak filosofi lagu ya, tadi? Kalau kebutuhan alat kesehatan kan memang apa namanya sudah menjadi dasarnya yang kita perlukan kan gitu loh Pak. Karena tadi saya katakan bahwa saat ini populasi tempat tidur di kita itu baru 1,5 per 1.000 penduduk. Artinya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat ya kan tidak hanya masalah perang segala macam kan, tetapi untuk negara bercita-cita untuk membuat masyarakat sejahtera melalui jaminan kesehatan nasional, ketersediaan kesehatan menjadi penting. Mau didorong ke kedua tadi, ke 2 per 1.000. Jadi kebutuhannya meningkat, kan begitulah. Nah, untuk kebutuhan meningkat tadi, MAK lah yang saat ini bersiap untuk ke sana dengan jajaran UMKM-nya melalui sistem supply chain di ekosistem. Sehingga yang kita undang ya adalah UMKM yang pertama bisa menyediakan komponen-komponen standar ya maupun bahan baku ya. Mereka sebagai penyedia. Kemudian komponen-komponen yang kita pakai di tempat tidur tadi, tidak semuanya kita bikin sendiri. Kita outsource. Bengkel-bengkel di kita ini kan banyak juga. Ya kan kita bahkan dengan SMK juga ada juga yang bisa itu kita berikan di sana, ya kan. Kemudian kita punya mega andalan Teknopark, ya. Di situ kita menginkubasi. Ada beberapa UMKM yang kita dorong, kita inkubasi sehingga bisa mandiri nanti. Lalu untuk hal yang spesial kita kembangkan yang namanya sister company maupun partnership karena ini ada kaitannya dengan kebutuhan investasi. Nah, dengan 4 modus tadi ya kita bisa memberdayakan resource yang ada antara lain dengan UMKM tadi sehingga sampai saat ini untuk kita tadi yang 4 tadi ada juga di luar kaitan dengan bisnis tempat tidurnya. Itu kebutuhan untuk air minum segala macam itu kan ada ya itu juga kita bekerja sama dengan mereka. Kemudian untuk hal-hal yang berhubungan dengan cetakan misalkan tiap-tiap tempat tidur tadi tiap-tiap produk tadi kan harus ada buku petunjuk pengguna ya kita nggak bikin sendiri perusahaan apa namanya percetakannya tidak kita serahkan ke mereka. Kira-kira sampai seperti itu modusnya kan kira-kira seperti itu. Jadi semuanya ikut tergerakkan ya Pak ya. Jadi ada satu item itu banyak UMKM yang ikut mengungkitnya jadi bisa mengungkit UMKM lah kira-kira begitu Pak. Harus ditiru sekali lagi terus semangatnya. Ada berapa Pak UMKM yang kira-kira lebih dari 40 Pak. Wow, ya. keren sekali. Ini kalau misalnya ada orang-orang seperti Pak Santo ini satu orang aja bisa memberdayakan 40 UMKM begitu. Kalau 2, 3 dan lain sebagainya sudah berapa UMKM kita yang bisa bergerak ya Pak ya? Nah ini kan saya katakan tadi bahwa kebutuhan tempat tidur rata-rata kan 70 ribu tempat tidur saja ya, tempat tidur saja. Kalau tempat tidur MA kan lah kita bisa. Tetapi di luar itu misalnya saja CT scan. Katakanlah 1% saja, 1% saja, iya kan? Iya kan? Dari 70.000 dari 1% kan 700 atau 2%, kira-kira 1.000 lah katakanlah 1.000 per tahun, iya kan? Ini kan belum disentuh ini, aspek teknologinya ada tadi. Iya. Harusnya ada investor ini, iya kan? Kalau CT scan harganya mungkin sekitar 500 juta sampai 1 M gitu ya. Ini kan 1.000 kan hampir 500 miliar kan bisnis yang gede kan gitu loh. Selain itu teknologinya juga berkembang. Jadi tidak harapan kami adalah kita berpartner semua anak bangsa ini melihat 70.000 per tahun tempat tidur tadi ini masih banyak yang lain sebagai peluang gitu loh. Kalau yang tempat tidur ini sudahlah ya kan Pak Dibio tadi mau bertarung di sini berdarah-darah
Ya, yang nggak perlu lah kan Visi gitu energi, loh. Pak, ya. Iya kan gitu loh. Yang lain Main lah ya. Kan, kira-kira. Oke, ini kita juga mau menanyakan pendapat kepada Pak Widi. Kalau tadi kan Pak Agus juga sudah mengutarakan bahwa beberapa saat yang lalu begitu ya sudah dilakukan pertemuan juga dengan beberapa OPD dan juga UMKM terkait dengan fasilitas yang nantinya akan diberikan daerah ya terkait dengan kerjasama investor dan juga UMKM. Nah ini mungkin ada ide-ide ataupun mungkin juga ada suatu masukan juga begitu mumpung ada Pak Agus juga Pak. Silakan Pak Widi. Iya, terima kasih. Pembicaraan kita tambah rame, tambah gayeng Iya. ya. Dan justru aura kita tambah gede ini untuk mikir investasi. Dan dilihat memang Jogja ini kecil. Ya. Tetapi Jogja kecil ini bukan berarti Jogja yang hilang. Tapi Jogja ini punya kreativitas. Iya. Kreativitas banyak hal yang ada di sini. Sehingga pintu masuk investor masuk itu di tempatnya Pak Agus. Betul. Ya toh, buka pintu apa tutup pintu tergantung Pak Agus. Gerbangnya dari Pak Agus ya. Sehingga makanya tadi Pak Agus, ya kajian-kajian tadi penting lah. Jadi UMKM mana yang mau dikasih, perusahaan apa yang punya potensi, mungkin bocoran dari MAK ada. Pak, di samping tempat tidur ada loh yang lain. Dibuka aja di situ listnya, Jogja butuh ini loh. Nah, artinya ini menjadi peluang usaha juga tuh Pak. Jadi makanya mungkin dengan kantornya Pak Agus buka gerai ini, ya tentunya fasilitasinya, ayolah perlu difasilitasi dengan baik. Mungkin yo kantornya jadi gagah kan gitu loh Pak. Ya. Jadi orang masuk itu, sarana-prasarana Pak, balik iya lagi loh, ya. lah saya kira Dewan dalam artian ya kita juga punya ya dijak rembukan anggaran saya kira perlulah difasilitasi. Termasuk yang kajian-kajian tadi termasuk juga kaitannya dengan SOP. Karena yang namanya orang ngurus perizinan yang muncul pertama itu angel. Nah, yang ada di benak ya Pak? Iya, kalimat angel ini yang harus dihilangin sekarang. Gampang. Nah, itu loh Pak kalimatnya sekarang. Nah, gampang ini kan butuh komunikasi, butuh sosialisasi, butuh IT mungkin kalau pun. Sekarang kan OSS ya Pak, sudah pakai OSS. Semua kan sudah pakai OSS. Tapi OSS itu kan kalau nggak dilampiri dalam artian izin yang lain ya nggak jadi. OSS itu diketek jadi sudah Pak. Tetapi yang lain kan belum. Nah, ini makanya saya kira Pak Agus punya kerja berat untuk sosialisasi yang lebih gitu loh. Ya seperti MAK tadi, lo gandeng koncone, tonggone, genduren terus. Kalau perlu Pak Agusnya genduren tentang investasi kan gitu. Jadi ayolah, Jogja itu masih punya potensi. Yang gede adalah UMKM, yang gede monggo apa yang diambil di sini. Ini saya kira menjadi masukan dan kami dari Dewan pun juga berpikir karena sementara ini kantor perizinan ini kan ya sementara belum dilirik. Yang dilirik kan yang gede-gede, dinas pariwisata. Padahal mereka ini yang mengungkit ekonomi kalau disebut. Padahal ya Pak ya. Iya. Nah coba punya MAK 10 aja di Jogja, Pak Agus jadi gede di sini. Iya kan? Misalnya Pak Anu dengan holding yang lain, ayo buka CT scan, buka apa, buka luar biasa. Yang baru kesehatan, belum yang lain. Ini menjadi penting, apalagi kita sudah punya bandara internasional. Kargo kita sekarang no problem. Mau pesawat gede kita nggak masalah. Berarti kita sudah bisa untuk berbuat lebih baik. Ini penting bagi kami. Ayo kita harapkan investasi di Yogyakarta ini dibuka mulai hari ini Pak Agus lebih lagi ditingkatkan. Sehingga Jogja menjadi lebih sejahtera. Mantap, semakin istimewa ya Pak ya. Iya. Bicara kemitraan tuh Pak ya. Mungkin masyarakat perlu tahu berapa sih angkanya yang sudah bermitra atau belum. Itu gitu. Masih sangat kecil. 2019 itu sekitar 7%. Oke, 2019. Ya, baik. ditargetkan nanti 2025 itu naik menjadi sekitar 10%. Oke. Masih banyak peluang, masih sangat kecil ininya. Betul, masih banyak yang perlu kita ini Pak ya. Peluangnya masih sangat besar. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan pemerintah, ada kewajiban untuk bermitra, mudah-mudahan tadi yang bermitra semakin banyak gitu ya, sehingga ya benar-benar UMKM menjadi soko guru ya gitu ya. Betul. Nah tadi sempat disinggung juga nih Mas, berarti kan sudah ada target ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa dibocorkan juga strategi yang sudah disiapkan nih Pak, karena ya 7% ke 10%. Ya itu sepertinya kecil, tapi kan effortnya gede ya Pak ya. Nah, ini strateginya seperti strateginya satu tadi saya jelaskan, kita dari BPM tentunya perlu menyiapkan tadi daftar list mengenai perusahaan-perusahaan yang investor tadi ya. Yang bisa bermitra, UMKM bermitra dengan usaha besar. Itu tadi sedang kita lakukan. Kedua tentunya kita ke depan perlu untuk
memantau tadi Pak Widi sudah menyinggung dan mewanti-wanti ke kami supaya dipantau dalam pelaksanaannya. Saya kira dua hal itu saya kira nanti akan berdampak signifikan gitu ya terhadap bagaimana untuk supaya UMKM kita itu akan bisa tercapai. Saya kira itu gitu ya. Oke, semoga lancar ya Pak ya. Pokoknya Pak Agus nih sekarang ini memang tugasnya agak gede, bukan agak besar, berat Pak. Walaupun orangnya kayaknya gede loh. Jangan dilihat dari covernya ya Pak ya. Tapi memang untuk pemikiran dan juga tenaganya Pak Agus ini luar biasa. Karena sekali lagi memang kantornya Pak Agus ini menjadi gerbang utama ya Pak ya. Perekonomian di Yogyakarta. Pernah ke kantor belum? Kenapa? Nah, sekali-kali nanti ke kantor. Nah, nanti sekali-kali ke kantor. Janjian ya Pak ya. Iya, kita janjian nanti sekalian biar lihat-lihat ya kan. Saya janji besok kalau sudah direnovasi Pak. Ini gara-gara Pak Widi. Pak Widi. Besok langsung ya kan direnovasi pokoknya. Tapi menarik sekali. Sekarang ini bukan zamannya bersaing tapi bersanding. Wah. Untuk bisa memenangkan kompetisi harus berkolaborasi. Betul. Sekarang ini. Iya, ini adalah waktunya ya Mas. Nah. Gak usah sikut-sikutan lah ya. Semuanya kita gandeng bareng-bareng gitu, jalan bareng-bareng gitu. Oke, mungkin sedikit saja ya closing statement mungkin dari Pak Widi terlebih dahulu. Silakan Pak Widi closing statementnya. Terima kasih. Aja, Pak, silakan. Saya kira bicara soal investasi ini menjadi omongan kita ke depan. Potensi kita di UMKM, ayolah mulai digarap dengan baik. Bagaimanapun inovasi Jogja ini kan gudangnya inovasi. Kita punya perguruan tinggi, penelitian, kita banyak orang pinter. Gandenglah ini. Oh ya, orang-orang perguruan tinggi ini punya inovasi ini digandeng. Misalnya sekarang kalau dinas koperasi ada istilah Sibakul. Nah, itu kan contoh inovasi sebetulnya. Nah, kalau investasi apa yang mau? Karena yang penting bagi kita masyarakat itu cepat dapat info dan kalimat sulit jadilah mudah. Itu untuk perizinan. Karena orang izin tuh mikirnya bayar, larang, angel, wah mumet, yang jelek-jelek Pak. Padahal kita sebetulnya enggak seperti itu. Nah, diajak nggak pernah ke kantornya ngomong kayak gitu. Iya, jangan karena Pak. Karena isu-isu aja, apalagi lewat yang orang-orang yang tidak jelas kan gitu Pak. Ini yang penting bagi kita. Jadi tetap Pak Agus dengan semangatnya, saya berharap investasi di Jogja mari kita genjot bersama. Oke, baik. Ini kita sebenarnya pengen dengar closing statement juga nih dari Pak Santo, tapi sayang sekali waktu kita habis, Pak. Yang jelas harapan terbaik untuk Pak Santo ya, Pak ya. Semoga makin sukses jaya selalu ya, Pak ya. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih Pak Agus, Pak Santo, Pak Widi sudah hadir di Pojok Investasi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada masyarakat ini dapat diimplementasikan secara baik juga ya untuk pemirsa yang menyaksikan. Sehat selalu untuk Pak Agus, Pak Santo dan juga Pak Widi. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Pojok Investasi bersama DPPM DIY, dan kita terus mengingatkan untuk terapkan protokol kesehatan 5M ya dalam setiap aktivitas Anda, apapun dimanapun, karena pandemi masih ada di sekitar kita. Akhir kata saya Irin Anggun, saya Devia Pribus, pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Indonesia. Durung iso nampa kenyataan.
kudu kelangan. Kowe bela wiwonangan tanpa ngawas kemburi, tak tabrak kowe loro iku salah sapa. Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga. Awas nemoni apes lemah teles, Gusti sing bakal bales. Kowe mbelok iwonangan tanpa ngawas kemburi, tak tabrak kowe loro iku salah sapa. Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga. Awas nemoni apes lemah teles, Gusti sing bakal bales.